Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insan Smartcom. Kita jumpa lagi di GCKI Report. Kali ini narator GCKI ingin melaporkan tentang keikutsertaan tim GCKI atau Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia di Jambore Ormas 2023. Terima kasih, sampaikan salam kepada pimpinan dan juga anggota GCKI, Yayasan GCKI. Dan terima kasih atas peran serta dan respon positif dari Yayasan GCKI mengikuti kegiatan Jambore Ormas. Jadi kegiatan Jambore Ormas ini bukan kegiatan yang pertama untuk tahun ini adalah tahun kedua atau tahun ketiga. Tujuannya adalah satu, silaturahim karena Ormas itu kan mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Nah, semuanya ingin berpartisipasi dalam pembangunan gitu, berpartisipasi untuk Kabupaten Bogor. Salah satu cara adalah disamakan persepsinya, adalah juga berkumpul di sini dengan teman-teman semua untuk saling mengenal, sehingga nanti di sini ada interaksi, yang interaksinya itu adalah bisa menjadi bagian yang positif bagi terwujudnya tujuan dari organisasi itu sendiri, karena harus menyamakan persepsinya dengan tujuan Kabupaten Bogor, pembangunan Kabupaten Bogor gitu. Jadi intinya garis besarnya silaturahim, tapi di dalamnya juga nanti ada interaksi yang berguna buat organisasi masing-masing gitu. Ini sudah yang ketiga ya, sudah ketiga. Harapannya sih bisa dilaksanakan per 3 bulan sekali lah, ada 4. Tapi itu juga tergantung dari program dan dukungan dari semuanya. Diantaranya adalah terkait dengan kita diberikan amanat anggaran oleh masyarakat melalui APBD. Ya, semoga untuk depan lebih banyak lagi, karena masih banyak organisasi masyarakat yang belum terpanggil, terundang dalam kegiatan ini. Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia atau GCKI sebagai salah satu ormas yang diundang pun siap melaksanakan pencerdasan tersebut. Materi pertama disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu seputar pemilu dan pilkada serentak 2024. Ya, kalau KPU kami berharap agar tetap menjadi lembaga netral penyelenggara pemilu yang berada di garis terdepan menjaga netralitas, integritas, dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi lembaga publik yang terpercaya, paling dipercaya publik dalam menyelenggarakan pemilu. Alhamdulillah selama ini track record KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu mendapat kepercayaan publik paling tinggi, ya paling tinggi bersamaan dengan lembaga-lembaga publik negara lainnya, dan ini kami jaga terus kepercayaan itu dari publik sehingga tetap meraih kepercayaan publik tertinggi, bahkan di angka 74%, hampir 75% begitu lembaga. Oke. Penggunaan anggaran KPU untuk pemilu pada pemilu 2024, KPU Kabupaten Bogor bersumber dari APBN. Tidak menggunakan sumber anggaran lainnya, termasuk APBD tidak menggunakan, tapi kami murni tahun ini di pemilu 2024 ini murni menggunakan APBN. Jadi sudah terkendali dari KPU RI. KPU adalah lembaga jenjang, lembaga vertikal yang berjenjang, mulai dari KPU RI tingkat pusat, KPU provinsi tingkat Jawa Barat tingkat provinsi, kemudian KPU kabupaten kota. Jadi anggaran itu terpusat dari KPU pusat, kemudian di breakdown ke kabupaten kota, Satker namanya, dan juga KPU provinsi. Jadi penggunaan anggaran itu sudah terkendali dan termonitoring secara ketat dan rinci. Pemilu 2024 itu 53% adalah pemilih milenial dan pemilih Gen Z, digabungkan pemilih Gen Z, milenial, dan pemilih produktif begitu ya, itu 53%. Oleh karena itu pemilih kita adalah pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat program visi misi para peserta pemilu dengan lebih detail, sehingga peran ormas dalam hal ini adalah terus bekerja paling depan untuk mencerdaskan pemilih menjadi pemilih yang rasional, yang kritis, yang cerdas, sehingga pemimpin kita, legislator kita, senator kita ke depan, kepala daerah kita ke depan adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang layak, orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga bisa membawa akselerasi pembangunan Indonesia menjadi negara Indonesia Maju 2045 atau Indonesia Emas 2045. Di usia Indonesia merdeka 100 tahun di 2045, Indonesia sudah masuk dalam top Big Five negara-negara maju
tingkat dunia. Nah, dengan begitu dari sekarang kita mulai keterlibatan ormas untuk mencerdaskan pemilih menjadi lembaga-lembaga yang mensosialisasikan kepada masyarakat bersama KPU menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Ketua KPU Kabupaten Bogor, Heri Setiawan, menjelaskan banyak hal mengenai pemilu, antara lain mengenai dasar hukum, alur tahapan dan jadwal pemilu 2024, daftar pemilih tetap atau DPT baik secara keseluruhan maupun per daerah pemilihan atau dapil, jadwal tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD, kirap pemilu, tahapan kampanye, rekening khusus dana kampanye, sumber dan bentuk dana kampanye, serta tahapan pengumutan dan penghitungan Pertama suara. bahwa Bakes Bangpol ini kan secara tugas pokok dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan umum. Dan implementasinya ada 4 bidang di sana. Ada bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, ada bidang ideologi wawasan kebangsaan, ada bidang pendidikan politik dalam negeri, dan ada bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya agama, dan organisasi kemasyarakatan. Di dalam bidang Kesbau ini kita punya mitra nih. Siapa mitranya? Teman-teman LSM, teman-teman ormas. Yang saya yakin mereka punya porsi yang sama untuk mengenal lebih dekat tentang pemerintah. Nah, Bakes Bangpol yang kebetulan memiliki fungsi tersebut pengen dong kita sesekali ngobrol dengan ormas, kita sekali dengan acara dengan ormas, tapi yang dikemas dalam bentuk hal yang positif. Memberikan peningkatan wawasan kepada mereka dalam hal apa saja. Momentum ini yang lebih pas karena kita tahun politik, maka kita sampaikan kepada mereka tentang pemahaman bagaimana sebetulnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor yang dikomandani oleh KPU. Nah, dasar itulah maka kami mencoba, yuk kita undang teman-teman ormas, yuk kita sama-sama untuk menyampaikan informasi berkaitan tentang pemilihan umum kepada teman-teman ormas. Karena kami punya harapan, kalau cuma dilakukan oleh Bakes Bangpol, akan kapan sampai kepada masyarakat? Nah, karena ormas LSM juga bagian dari masyarakat yang saya punya juga pengikutnya, tidak ada salahnya dong kalau kita sampaikan pada mereka, yang nanti mereka tujuan menyampaikan ulang. Jadi inti daripada tujuannya adalah menjalin kerjasama dan sinergi dengan ormas untuk meningkatkan peran mereka pada masyarakat. Dari saya sendiri teruslah bersinergi, karena masyarakat itu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat perlu dicerdaskan, masyarakat perlu diayomi, dan kami berharap dari ormas dan LSM ini akan muncul akhirnya pemikiran, masukan yang positif kan kepada pemerintah dengan jalur-jalur informasi yang dibenarkan secara aturan. Jadi ke depan tetap berharap agar ini tetap dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita bersama-sama dengan organisasi kemasyarakatan. Ya. Itu kira-kira apa, Pak? Paling yang pertama yang kami rubah itu mindset pemikiran mereka yang tadinya mungkin ya belum begitu paham tentang bagaimana teknik dan cara pemilu, sekarang menjadi paham. Buktinya tadi, saya golput Pak, ternyata bukan golput, karena tidak paham caranya seperti apa. Begitu dicek niknya, oh ada. Nah inilah salah satu kelebihan, jadi membuka sebuah wawasan yang kemudian menyadarkan mereka bahwa mereka itu harus melakukan sesuatu yang terbaik. Adapun dari segi pengawasan pemilu dan pilkada yang diemban oleh Bawaslu, materinya disampaikan oleh Irfan Firmansyah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Irfan menjelaskan perihal tantangan dalam pemilu. Peran Bawaslu Kabupaten Bogor mulai dari upaya pencegahan, peran pengawasan, fungsi penindakan hingga penyelesaian sengketa. Intinya Bawaslu menegaskan perihal aksi, cegah, awasi, tindak. Kampanye hitam, ya, ini juga tidak boleh, syarat. Tentu harapan kami dari Bawaslu seperti biasa yang memang sering dilakukan oleh Bakes Bangpol, harapan kami kan unsur yang terundang pada hari ini dari ormas Kabupaten Bogor bisa menyampaikan juga kepada basis masanya gitu di masing-masing ormas, sehingga informasi terkait kepengawasan pemilu secara khusus atau kepemiluan di Kabupaten Bogor secara umum bisa cepat tersebar gitu secara masif di tengah masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, hambatan kita jujur sih memang dari jumlah ya, dari kuantitas SDM petugas kami. Jadi bila dibandingkan dengan luas wilayah, banyaknya pemilih, itu rasionalisasinya sangat jauh. Karena ya tapi kita tidak bisa juga menambah karena memang kan berdasarkan undang-undang seperti itu.
Makanya kita mendorong peran partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan gitu. Baik, dalam kegiatan Jambore yang Angkatan 3 ini, yang pertama adalah menyatukan seluruh ormas se-Kabupaten Bogor biar mengenal bagaimana, jangan saling sikut-mensikut satu ormas ini. Yaitu kita menyatukan biar regulasinya biar kompak, kursanya biar mantap. Kesannya ini sangat bagus, juga sangat banyak manfaatnya. Karena di kami juga jadi banyak dapat ilmu ya, baik dari tentang ilmu dari Bawaslu atau juga yang khususnya dari Kesbangpol sendiri, seperti itu. Dan juga lebih merekatkan rasa kebersamaan sesama kami para relawan sosial. Lebih terus diadakan terus gitu. Jadi kalau bisa sih terus berkesinambungan dan tiap tahun tuh ada. Jadi silaturahmi kita nggak putus gitu aja. Kesan-kesan saya paling pertama yaitu ormas dekat ini. Kurang dekat. Pesan dan kesan saya dalam Jambore sekarang saat ini, banyak ormas-ormas baru muncul kembali dan kita sebagai orang terlama mengenal ormas-ormas baru yang punya potensi luar biasa. Dengan saya merapat ke mereka satu persatu ormas baru. Nah, mereka cerita tentang bagaimana cara mendirikan mereka punya ormas dan kinerja di lapangan. Nah, alhamdulillah ternyata mereka sangat antusias dalam menyambut pemiluhan sekarang ini loh. Pemilu sekarang ini hanya mereka kepingin dilibatkan tetap menjadi pengawas pemilu yang tertulis, tidak hanya dengan kata-kata. Kalau harapan saya sebagai mewakili dari ormas maupun LSM yang Jambore saat ini, berharap ormas-ormas paling tidak para pengurusnya dilibatkan secara tertulis pengawal pemilu. Tidak hanya ucapan saja tapi tertulis. Dan tertulis mereka bisa pengawas pemilu tanpa harus mendaftarkan diri secara per orang ke KPU. Kalau kesan-kesan saya selaku Ketua DPC Baradika Adiaksa Nusantara, ya sangat terima kasih kepada adanya Jambore organisasi kemasyarakatan di tahun 2023 ini, karena ini gunanya itu untuk kebersamaan dan silaturahmi, untuk memperpanjang silaturahmi dan juga untuk mengembangkan apa yang bisa dikembangkan untuk kegiatan bersama. Harapan saya dari Baradika Adiaksa Nusantara ini ke depan itu ya mungkin kita lebih masuknya ke program-program untuk kegiatan-kegiatan gunanya untuk masyarakat, seperti apa program apa yang bisa kita ciptakan.